rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah a'inni wa ya Rasulullah syafi'ani. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi jami' ulumi fid dharaini amin. Halaman berapa? 38. Sabda Nabi yang di bawah di atas tengah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, belajar olehmu akan ilmu, maka bahwasanya belajar ilmu itu kebaikan. Belajar adalah kebaikan, dan menuntut akan dia itu ibadah. Pergi belajar, duduk di majelis ibadah. Orang yang selalu tidak putus belajar sudah kebaikan. Dipraktekannya, berjalan, duduk adalah ibadah. Dan muzakarah akan dia itu tasbih. Ketika setelah belajar membaca kitab, bertanya kepada kawan tentang ilmu agama, maka membicarakan ilmu sambil duduk adalah ditulis tasbih. Dan bahas daripadanya, membahas ilmu pengetahuan adalah jihad, yakni seperti perang sabilillah. Dan mengajarkan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Semuanya adalah amal ibadah pahala, dan berlain-lainan pula pahala. Ada pahala tasbih, pahala jihad, pahala sedekah. Kadang-kadang terkumpul dapat semua pahala itu dengan hadir di majelis ilmu pengetahuan. Sebab kata Nabi, al-mu'allim wal muta'allim syarikani fil khair. Al-mu'allim guru, wal muta'allim dan yang belajar, syarikani berkongsi keduanya, dapat keduanya, bil khair dalam kebaikan. Sama Allah memberikan kebaikan, memberikan rahmat. Maka dalam Quran Allah pula memberitakan, man utiyal ilma faqad utiya khairan katsira. Manutiyal ilmat, barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu. Siapa orang yang diberi Allah Ta'ala ilmu dari rumah pun ke majelis, berarti Allah nak memberi ilmu. Lalu kata Allah dalam Quran, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh diberi dia. Apabila orang tadi belajar, dapat ilmu pengetahuan, rupanya ada tambahan yang lain. Tidak sekadar dapat ilmu, tidak sekadar mendengar. Apa yang diberi oleh Allah? Khairan, kebaikan. Kebaikan itu berapa Allah memberi? Kasiran, banyak. Orang yang berusaha, usahanya bakal lancar. Orang yang berkebun, kebunnya bakal bagus. Orang yang berternak,
ternaknya bakalan baik. Apa saja? Sebab kebaikan itu tidak satu, banyak. Khairan dikasih, tapi syaratnya orang tadi diberi Allah Ta'ala ilmu, mau belajar, mau duduk, maka kebaikan yang bakal didapat. Kalau seandainya kebaikan tidak dapat, berarti ada salah dalam menuntut ilmu tadi. Ada kesalahan lalu tidak diberi oleh Allah kebaikan. Sabda Nabi Sallallahu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat. Siang malam itu Allah menurunkan sebanyak 1000 rahmat. 999 bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu. 999 rahmat itu diberikan untuk siapa? Untuk orang yang mengajar dan orang yang belajar. Yang satu itu siapa? Untuk orang yang tidak belajar, untuk orang-orang yang di pasar, untuk orang yang sibuk berusaha, orang-orang yang sibuk berdagang. 1, 2 rahmat. Itu makanya di dalamnya ada yang ditipu, ada yang didustai, ada yang kebalik, ada yang tinggalan. Kenapa? Rahmatnya itu sedikit aja, cuma 1. Tapi orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu tadi, berapa rahmat yang dapat? 990 ada sedikit, banyak. Asal lurus orang yang menuntut ilmu tadi, bagawi santai, semuanya ke masjid jamaah, ke majelis menuntut ilmu. Hidup orang makan sepiring, orang makan 2 piring, 2 piring, orang makan undang galah, makan undang galah. Makannya tenang lah kita. Namun orang yang sibuk berusaha atau tenanglah makannya. Rahmat itu bukan sedikit tadi, 990. Dan orang yang tidak termasuk dalam menuntut ilmu 1 tuh dibagi semuanya. Orang rahmat. Dan rahmat yang 1 bagi segala manusia yang lain daripada mereka. Orang yang mengajar, orang yang menuntut ilmu. Makanya kata Nabi tadi, al-alim wal muta'alim, orang alim dan orang yang belajar syarikani, berkongsi sama dapat. Allah memberi, tidak dibedakan antara guru dan murid. Dan sabda Nabi SAW, al-ilmu khazainun mafatihuha as-su'al fas'alu fainahu yu'jaru bihi arba'atun as-sa'il wal alim wal mustami' wal muhibb. Ilmu itu beberapa perbendaharaan, anak kunci bertanya. Maka tanya olehmu, kata Nabi, maka bahwasanya diberi pahala padanya akan 4 orang. Apabila orang tadi bertanya atau orang tadi datang, guru bacakan kami kitab. Datangan, nang mendengar nih, artinya 4 yang dapat pahala. Pertama, orang yang bertanya. Kedua, orang yang alim, yang menjawab pertanyaan. Ketiga, orang yang mendengar. Keempat, orang yang kasih, orang yang ketujuh. Aku ketujuh aja makan, mendengarkan. Pahalanya 4 macam. Dan kata Abi Darda, al-alim wal muta'alim syarikani bil khair wa sayrun nas hamajun la khaira fihim. Apalagi kata Abi Darda, bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar
bersekutu keduanya pada kebaikan. Dan sekalian manusia yang tidak ada belajar seperti lalat atas muka binatang, tiada kebaikan bagi mereka. Lalat itu kadang-kadang kan terbang di kepala sapi, di kepala misalnya kalau kucing itu ada tahi mata lalat. Istilah kata orang yang tidak ada senang, tidak ada pernah bermajelis menuntut ilmu. Seorang sahabat Nabi tentu dia mendengar dari Nabi. Orang-orang seperti demikian diletakkan kedudukannya laksana lalat di kepala hewan. Berarti alangkah rendahnya, jauh derajat dengan orang yang menuntut ilmu. Dan lagi katanya, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun rabi payah. Jadikanlah dirimu orang alim, orang yang mengajar, tidak bisa, atau orang yang belajar. Jadikan diri kita senang majelis. Orang yang belajar, yang mana yang belajar? Kita ini ada yang belajar, atau jadikan mendengar. Yang belajar itu yang bawa kita. Nah, kadang bawa kita tadi mendengar kedudukannya. Dan jangan jadikan kata Nabi dirimu orang yang keempat. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Apa kata Nabi? Patahlah, engkau akan binasa. Dalam kehidupan itu ada kecelakaan, kesialan yang dihadapi bagi orang yang tidak tahu menahu untuk belajar agama, bagi orang yang tidak tahu menahu untuk ke majelis tadi. Mesti ada mendapatkan bencana, bahaya, kesialan dan lain-lain. Sebab yang menyebut ini Nabi, patahlah akan binasa, kata Nabi, akan celaka. Sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, man ta'allama baban minal ilmi fayu'alliman nas tuqta sawab as-sab'ina siddiqan. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar ia akan manusia, diberikan dia pahala 70 siddiqin. Tidak sedikit. Seperti Abu Bakar itu siddiqin, ini 70 orang. Belajar hanya satu bab ilmu, niatnya untuk mengajarkan. Apalagi menyekolahkan anak. Belajar sampai anak tadi jadi guru. Dia mengajar. Jumat dia khutbah. Nah, orang-orang yasinaninya ceramah. Maulid, Isra, Mi'raj berapa bab? Nang diceramahkan kan? Satu kali ceramah itu dapat pahala 70 siddiqin. Itu pahala secara global, belum lagi per huruf, belum lagi yang lain. Nah, itu makanya sangat beruntungnya si orang tua, apakah anaknya, apakah cucunya, apakah buyutnya menjadi orang yang saleh. Anda dulu pernah diceritakan Nabi Isa lewat bersama kaumnya, ada kuburan ini bercahaya kuburan. Kata kaumnya, wahai Nabi Isa, di semua kubur ini ada satu kubur yang sangat bercahaya, cahayanya itu nembus sampai ke langit. Kami ingin melihat wahai Ruh Allah, wahai Nabi Isa, sebab engkau bisa menghidupkan orang yang mati. Ayo, kata Nabi Isa, didekati kuburan. Lalu kata Nabi Isa, ya ahlal kubur, qum biiznillah. Wahai ahli kubur, bangkit dengan izin Allah. Terbuka kuburan. Terbuka. Ketika terbuka, seorang perempuan tua duduk di atas kursi. Kursi ini dari cahaya. Nah, di tangannya dia talam itu ada seseorang.
Talam ini terbuat dari cahaya. Yang talamnya bercahaya. Di mana datang cahaya talam tadi? Ditanya oleh Nabi Isa yang ajus. Wahai perempuan tua, kata Nabi Isa, bimanilti hadhil fadilah. Dengan sebab apa dapat karunia? Apa katanya? Karunia yang aku dapat karena aku meninggalkan ada di antara keturunanku yang sama hadis. Dia belajar ilmu, dia beramal, dia mengajar, dia tukang doa, dia khatib, ya tadi menyampaikan ceramah dan lain-lain. Nah, nih, mengalir pahalanya. Pahalanya nih. Jadi dia bisa yang paling disenangkan bagaimana? Kami katanya dalam kubur ini ya zuruna saling berziarah. Kama sebagaimana kami di dunia. Datang ke sini. Tanya menanya, apa kabar? Nah, lalu bertanya, yang paling dibanggakan kata Nabi Isa apanya? Tidak ada yang paling kami banggakan di dalam kubur kecuali ada di antara keturunan kami tadi anak yang soleh. Amun nang jadi ini siapa pangkatnya tinggi tidak ada sananya. Walau misalnya tinggal jauh di pelosok, tinggal jauh di kampung. Nah, tapi membimbing misalnya ibu-ibu yasinan, membimbing masyarakat, malajari dan lain-lain. Nah, ini kata perempuan tadi yang paling kami banggakan di dalam alam barzakh tadi. Jadi anak-anak santerina kita. Istilah kata selagi orang tua tadi, pokoknya aja orang tua sampai kemana, jangan ampi. Wah ini kekanakannya anak ampi. Kadang-kadang ada nang hiri awan kakaknya di rumah kakaknya berhapi apanya nang apel kan ikut tuh nampaknya karena anak adik mulik hendak dua anak ampi sekolah. Nah, dede nang betah nang menuntut ilmu itu tadi. Nah, padahal itu kerugiannya. Nah, tapi kalau dia berilmu untuk masa tua, untuk masa depan, untuk masa yang lain-lain. Tidak ada orang yang berilmu ini hidupnya tuh sangsara itu tadi. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain tanbihun, tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Karena sabda Nabi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala ilmu itu dengan niat. Dan kepada Rasulullah SAW, kam min amalin yatasawaru bi surati amali dunia wa yasiru bi husni niyah min amalil akhirah. Wa kam min amalin yatasawaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amali dunia bisu'in niyah. Berapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia, kemudian jadi ia dengan baik niat daripada amal akhirat. Amal itu amal dunia, tapi niatnya tadi baik menjadi amal akhirat. Dan berapa daripada amal dirupakan dengan amal rupa amal akhirat, kemudian jadi ya daripada amal dunia dengan sebab jahat nih amal akhirat, niatnya tidak baik jadi amal dunia. Maka sayuginya barang siapa hendak berbuat sesuatu kebaikan bahwa menghadirkan niat, maka diniatkan dengan dia akan wajhun lillah, karena Allah. Karena niat itu kepala segala amal, asal, dan yang lain dibinakan atas niatnya. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebaikan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu petunjuk. Nah, orang ini tadi barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebaikan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu petunjuk. Kita tuh berniat ingin berbuat baik.
kepada orang lain, atau membuat jalan kebaikan untuk orang banyak, Allah Ta'ala akan membukakan 70 pintu petunjuk. Barang siapa menutup kebaikan, berarti Allah tutup petunjuk, dia dapat hidayah. Barang siapa membuka atas dirinya pintu kejahatan, dibukakan atasnya 70 pintu kepada khuzlan, kehinaan, yakni dia dapat petunjuk. Maka pintu kebaikan itu daripada baiknya, di antara pintu kebaikan tadi apanya? Niat tadi yang bagus. Dan pintu kejahatan itu daripada jahat niat. Maka apabila berniat hamba akan kebaikan, diberi pahala atasnya. Dan jika tiada berbuat sekalipun akan dia niat baik, diberi pahala walau tidak memperbuat. Tersebut dalam Musnad Abi Ya'la bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, firman-Nya bagi malaikat hafazah pada hari kiamat, tulis olehmu bagi hambaku begini-begini daripada pahala. Maka kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan yang demikian itu daripadanya. Allah ini menyuruh malaikat hafazah, wahai malaikat hafazah, itu seseorang perempuan, misalnya ngarannya Nurbayah, tulis Nurbayah tadi pahala naik haji, tulis dia pahala memberi sedekah sakampungan kilo 8, tulis dia pahala membangunkan orang rumah. Kata malaikat, yang kau tulis pahala untuk Nurbayah ini apa ya? Aku tidak pernah melihat dia bersedekah karena dia miskin. Aku tidak pernah dia melihat memberi makan orang sekampungan. Jangankan untuk orang, untuk dia sendiri pula sulit makan. Kata Allah Ta'ala, tulis nih. Dan dia ada di dalamnya surat. Maka firman Allah Ta'ala bahwasanya ia berniat hendak berbuat akan dia. Oh, namun aku suki daya si Anu tu. Aku kata kayak si Anu. Misalnya ada si Anu tu karena 3 bungkus, itu suki alang-alang. Namun aku suki 50 bungkus lah. Allah Ta'ala tulis ini tadi bersedekah 50 bungkus. Padahal berniat benar. Amun aku anu. Siang tadi ada anak-anak nih belajar hadis, ada mukhtarul hadis. Barang siapa aja Nabi diluaskan Allah Ta'ala rezekinya, bisa dia memberi makan, bisa dia memberi minum, bisa pula dia ziarah kepada dia nanti sampai 5 tahun. Ada suah bawa ada suah bersedekah. Apalagi kada sudah ada hendak ziarah ke makam Nabi SAW, lama haruma sampai mati tidak ada harapan. Amun kada miskin menjadi orang nang bakhil. Orang tuh diberi lalu dada terbuka hatinya tuh untuk amal, untuk orang banyak sampai berturut-turut 5 tahun, maka ditegah dada bisa lagi dia berbuat baik dengan hartanya, tuh dada bisa lagi. Kan banyak orang yang kaya wakaf ada, bersedekah ada. Aku ibu-ibu banyak naik rumah orang sugih, makanan lauk mie awanin talong, mie rebus buatin talong, makanan anaknya sugih, tidak bukan main. Itu namanya makanan. Ada lauk lain sudah mati, macam-macam warnanya. Tapi aku kada mana kata, ini istilah kata perbandingan. Ada yang sugih kayak ini, ada yang sugih kayak ini. Sugih istilah kata miliaran. Tumat bahari istilah kata. Kan disuruh bawa kapal 50.000 aja.
Kabun makin bertambah, kada bertambah sedekahnya, kada bertambah wakafnya. Anunya nih, kenapa maka kada bertambah? Allah Ta'ala tadi kada membukakan kebaikan. Amuninya beniat, amun aku tadi beri Allah Ta'ala rezeki, si anu tu berbuat baik, kapan perlu aku lebih daripada si anu tadi? Maka Allah akan membukakan 70 kebaikan. Semakin dia berbuat baik, semakin dibukakan. Semakin berbuat baik, semakin dibukakan. Jadi tidak ada anunya nih, hilangnya tuh dada, susahnya tuh dada. Hikayat. 2 orang bersaudara adalah satu orang daripada keduanya Nabi yang berbuat ibadah, dan yang satu lagi melebihi atas dirinya dengan syahwat keinginan nafsu. Beradik satunya beramal saja, satunya tadi minum, mabuk, judi. Dan adalah yang abid itu kita hendak melihat iblis, maka pada satu hari melihat ia akan iblis. Yang ahli ibadah tadi adingku dia rami kesana berduit, kesini berdendam. Jadi rami itu dia kayak apa aja iblis dia. Aku hendak melihat iblis. Rupanya yang ahli ibadah dilihatkan oleh Allah Ta'ala iblis. Dan berkata iblis baginya, hai, menyesal atas engkau telah engkau sia-siakan umur engkau 40 tahun dalam menegakkan diri engkau dan mempanatkan badan engkau, padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun. Maka ikut olehmu akan nafsu engkau pada segala keinginan. Maka berkata Nabi pada dirinya, aku hendak turun pergi, mau apakah dengan saudaraku di bawah itu, pada makan dan minum, pada segala yang lezat-lezat pada masa 20 tahun. Padahal 40 tahun ini beramal dan beribadah. Kalau nak melihat iblis, iblis tadi melihat kepadanya sesama kelihatan. Lalu iblis berkata, kata iblis, engkau ni beramal 40 tahun, tidak ada panatkah? Umurmu masih panjang 40 tahun lagi dia iblis. Coba lihat adikmu, sana ke sini, rian, istilah kata rami, istilah kata, coba engkau ikut. Lalu dalam hatinya, oh jujur dulu, 20 tahun aku tadi pulang keluar ke dunia. Kalau aku tobat 20 tahun aku beribadah pulang. Kemudian aku taubat dan aku berbuat ibadah 20 tahun yang tinggal lagi. Maka turun kepada adiknya atas niat untuk ikut adiknya nih tadi. Dan saudara di bawah, pada ketika dia berbuat yang salah, terjaga, terdiam. Aku ini katanya sudah lama bertindak, berbuat salah, berbuat jahat. Abangku tuh beramal beribadah. Aku hendak umpat abangku naik ke atas waktu. Abangnya ini beribadah di atas. Abangnya hendak turun umpat adiknya. Adiknya mau ikut saudaranya yang di atas. Maka dikatakan dirinya dalam kelakuan yang aku ini sangat jahat. Aku hendak menjadi orang yang baik. Abangnya hendak niat terjun ke dunia hitam, adiknya hendak niat bertaubat. Rupanya adiknya ini hendak naik, adiknya ini hendak naik. Abangnya hendak turun. Sungguhnya sangat jahat, sesungguhnya kencing ia atas kain dan badannya, padahal ia tercampak atas bumi lagi dalam kelam. Maka berkata ia pada dirinya, telah aku membinasakan umurku dalam maksiat dan saudaraku dalam taat dan ibadah, maka aku masuk neraka, ujarnya, namun aku mati.
dan ia masuk surga. Kemudian berniat ia hendak taubat dan hendak berbuat ibadah serta saudaranya. Maka naik ia kepada saudaranya atas niat taat dan ibadah, dan turun saudaranya atas niat maksiat. Maka tergelincir kakinya, jatuh atas saudaranya, maka mati keduanya. Maka dihalau abid atas niat maksiatnya, dan dihasarkan asik maksiat atas niat taat kepada ibadah. Nah ini hendak niat turun jahat, nah ini hendak jahat. Tahap di tangga, tertumbur, ini terpeleset, gugur keduanya, mati. Yang adiknya berapa lama berbuat jahat, berbuat maksiat dengan niat yang baik, tak mati, menjadi orang yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah 40 tahun niat jahat, tak gugur, mati, habis semua amal kebaikannya. Di mana letaknya tadi? Ini niat tadi. Itu makanya niat tadi sering kita sampaikan, wasiat-wasiat man amila li akhiratihi, barang siapa beramal untuk akhiratnya. Nah, jadi niat tadi apa saja, niatnya mesti untuk kebaikan, niatnya untuk akhirat. Kafahullah amra dinihi wa dunyahu, barang siapa niatnya agama, niatnya akhirat, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan, kecukupan urusan agama. Sembahyang jamaah ke masjid bisa, ke majelis bisa, bersedekah bisa, walau sedikit ekonomi, tapi niatnya akhirat. Sudah Allah beri tadi agama, wa kafa amra dunyahu, Allah beri kecukupan urusan dunianya. Walau jualannya tidak ada banyak, tapi seberapa banyak urusan dunia, anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat, misalnya mertuanya ikut, bisa aja beri makan dia sudah anak. Kenapa? Niatnya akhirat. Walau misalnya jualan gabung, jualan nampak pari, segala lontong, tapi setiap hari itu ada bersedekah. Ini berniat. Siapa yang belanja pertama, ini belanja pertamanya nukar 5 puting wadai, itu gratis. Itu niat dalam hatinya. Tiap hari demikian itu tadi. Allah berikan kecukupan urusan dunia. Kenapa ada niat akhirat? Namun ada niat akhirat, orang tuh tidak ada niat akhirat, niatnya hanya membangun dunia saja. Rumah, kendaraan, yang istri sibuk pakaian, jilbab, tas itu ada orang itu tas itu 43 uting. Ya kan ada dalam lemari. Kutanya aku berapa ya model ini? Kalau model ini 3 juta. Yang ini agak murah sedikit, jadi 2.700.000. Tas itu tadi 40 lebih. Agak nampaknya dalam lemari ini. Berdiri tas. Niatnya itu tadi. Tapi apa yang dirasakan dalam keluarga? Walau mungkin hasilnya tadi banyak, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kekurangan. Apa penyebabnya? Niatnya. Jadi letak semuanya ini yang satu sedikit. Halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 134 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke-6 kah? Iyalah. Abi akhbar Daud alaihissalam. Man talabani wajadani. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dalam kitab Taurat, man talabani wajadani wa man talaba ghairi lam yajid. Barang siapa menuntut, ia akan takut, niscaya akan mendapat, akan takut. Barang siapa, kata Allah, menuntut aku, mencari rahmatku, meminta karuniaku, meminta balas kasihku,
yang kita minta dengan Allah Ta'ala, wajah dia akan menemui, akan mendapatkan. Dan barang siapa menuntut lain daripada yang dituntutnya selain Allah Ta'ala, niscaya tiada mendapat, ia akan dapat. Dia menuntut selain Tuhan, tujuan bekerja, tujuan berusaha, dada di dalamnya jalan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu tidak akan bisa mendapat akan aku, kata. Artinya gara-gara usahanya, pekerjaannya, hartanya, dia tidak bisa lagi untuk berbuat amal, beribadah di orang banyak, apalagi sendirian. Maka berkata Abu Darda, itu aku naik saksi demi Allah bahwasanya telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda akan yang dikata oleh Ka'ab ini setengah daripada dalil yang mensabitkan syauq rindu kepada Allah Ta'ala, hadis yang mensabitkan akan dia oleh Imam Ghazali rahimahullah dengan katanya wabi akhbar, artinya dan tersebut di dalam beberapa hadis Nabi Daud alaihissalam bahwasanya Allah Ta'ala berfirman bagi Nabi Daud, hai Daud, sampaikan olehmu akan isi bumi bahwasanya aku kasih akan orang yang kasih akan aku. Wahai Daud, kata Allah Ta'ala, sampaikan siapa saja yang ada di bumi, barang siapa mengasihiku, kata Allah, aku akan mengasihinya, dan aku sapar kedudukan bagi orang yang muraqabah akan aku. Sampaikan juga wahai Nabi Daud alaihissalam, aku tadi bahasa zahir sekedudukan orang yang muraqabah. Apa arti muraqabah? Syuhudul qalbi bi annallaha yara. Hati tadi memandang di mana kita berjalan, di mana kita duduk. Perasaan kita, Allah Ta'ala itu melihat terus ke kita. Ketika perasaan Allah Ta'ala melihat kepada kita, Allah Ta'ala mengetahui kepada kita. Aku, kata Tuhan, bersamanya. Aku sekedudukan dengan dia. Artinya Allah Ta'ala tidak jauh kepada orang tersebut. Dan aku jinak bagi orang yang jinak dengan menyebut akan aku. Apabila orang itu tenang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha, tenang. Lalu sembahyang Allahu Akbar, tidak tergesa-gesa sembahyang ini, tenang. Tenangnya, jinaknya nikmat, mengingat Allah melalui sembahyang, melalui zikir, melalui yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku jinak kepada dirinya. Aku akan mendamaikan, aku akan memberikan kepadanya ketenangan jiwa, ketenangan hati. Jadi kalau kita tuh hendak tenang, kita tuh hendak damai. Misalnya satu ibadah sembahyang, sembahyang ini bebetul, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Seberapa tingginya, tenangnya, jinaknya kita kepada Allah, seitu pula Allah memberikan kejinakan, ketenangan kepada kita.
Kita tadi berzikir, beribadah, tidak baca, gelisah. Itu kehidupannya gelisah, kada nyaman juga. Anak lakas, subhanallah. Milam. Itu tuh kada tenang, kada orangnya. Tapi mulai nyaman, Allahu Akbar. Sampai nyaman, Allah nyamankan jiwa raganya. Jadi dilihat, jinakmu itu akan aku beri kejinakan, kenyamanan seberapa tingkat jinak engkau, kata Allah, dengan aku tadi. Semakin banyak kejinakan kita, semakin bangun lakas. Lakas jam 4, sebelum jam 4 baru wudhu ini sembahyang sunat wudhu. Baca Quran, nyaman, tenang, lede juga. Nak di kampung sawat nang bangun subuh tu baca ancak juga. Macam nang di kampungnya harimau. Lain. Dede nang jangan tenang, berzikir. Allah akan memberikan ketenangan, kejinakan. Seberapa kita ingin jinak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku bertaulan berkawan. Bagi orang yang bertaulan berkawan akan dapat. Aku di Tuhan mengawani orang dan mengawani aku. Siapa kawan kita yang setia? Siapa kawan kita yang tidak mau memisahi kita? Kawan kita misalnya di dunia ini yang paling kita sayangi suami. Suami tadi, namun misalnya kita malam, saya takut gini bang, gininya. Tapi kita kejamban, masuk kejamban, gininya lah masuk kejamban. Gak ada gininya. Ketika kita hendak pergi dia sibuk. Tapi ada orang yang tidak pernah memisahi kepada kita walau 1 detik, 1 menit. Dia selalu menemani kita. Siapa? Allah. Kalau engkau, kata Allah, mau mengawani aku nih tadi, maka aku akan menemanimu. Sebatas apa engkau berteman dengan aku? Sebatas apa kita ingat kepada Allah? Sebatas apa hati kita tuh selalu zikir kepada Allah? Sebatas itu Allah Ta'ala juga mengawani awan. Apabila kita ingat terus, kita zikir terus, maka selamanya Allah tidak memisahi kepada kita. Lalu timbul bagaimana berkawan dengan Allah Ta'ala. Syukur, sabar, dan ridha. Kalau kemarin dijelaskan, ada kita gulungan-gulungan manusia, tapi diusir oleh Allah Ta'ala, dihalau. Ya Tuhan, jangan lagi diam di bumi. Padahal sama-sama kita tergulung orang yang diusir. Padahal sama-sama, walaupun sama-sama serumah tinggal nih, tapi di antara rumah itu ada yang diusir oleh Allah Ta'ala. Siapa orang yang diusir oleh Allah? Man lam yashkur lin na'mai, barang siapa yang tiada syukur dengan nikmatku. Allah beri nikmat di badan saja. Aku dulu pernah aku ceritakan datang kiai orang Jawa, hendak meminta amalan supaya hidup macam orang. Allah, udah kaya minta kaya lagi. Kita ini sudah kaya, mata melihat, telinga mendengar, hidung bisa membedakan, mulut bisa makan, bisa minum, tangan bisa menimbai, kaki bisa melangkah, badan sehat. Yang kurang itu apa lagi? Apa tuh dia lagi? Tak ada yang kurang lagi. Kalau minta lebih dari ini, kita tuh namanya tuh apa ya kiai? Sugih dah kita nih nyaman. Berapa banyak orang yang kurang, ada yang mata kada melihat, ada yang kaki tidak bisa berjalan. Itu baru susah, baru kurang. Kalau kita tidak ada kurang, cukup sunnah. Macam-macam lah nasihat.
Nah, dengan sempurna Allah menjadikannya, lalu ada syukur. Oh, tidak sekadar sempurna makan sehari semalam, berapa kali kita makan? 3 kali. Kadang-kadang tambah kolak-kolak, tambah pagi lontong, tambah nasi kuning, patah-patah. Nang dudukan itu makan apa dah? Bakso. Dudukan nabi aku lalu bunda ada rumah di 8 tidak kan. Kadang-kadang dudukan bakso. Tidak ada kekurangan makan minum tadi. Lalu ada syukur. Allah uji sedikit. Diuji apa? Binaqsim minal amwali was samarat, dengan kekurangan harta. Ini orang kada berbuah. Buahan kada berbuah. Tidak ada sabar. Mengeluh. Dan Allah pula dalam kehidupannya ada di antara kehidupan yang tidak berat akal badan kita, lalu kita tidak rela. Man lam yashkur lin na'mai, barang siapa tidak syukur dengan nikmatku, walam yasbir ala balai, aku uji kata Allah, tidak ada sabar. Walam yarda biqadai, dengan ketentuanku untuk kehidupan kita kada rela. Ujar Allah Ta'ala, fal yaltamis, dalam riwayat fal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, keluar ke Tuhan dari dunia. Lalu orang yang jiwanya itu dada sil, dada ridha, dada sabar, Allah usir. Tanda Tuhan usir manusia itu apa tandanya? Tidak mungkin diusir keluar dari dunia, kalau dia keluar, tapi tergolong dia orang yang diusir oleh Allah Ta'ala. Ujar Tuhan, aku berlepas, aku tidak menolongmu, aku tidak membantumu, kamu bekerja sesuai dengan jaminanku, makan hidup, nah aku beri, tapi aku tidak ada nolong lagi. Ya kadang-kadang berjalan tasipak tunggu, namun kadang tasipak kepala tahapku, namun kadang rantai putus ban bocor. Namun kada ban bocor misalnya oleh karing. Namun kada oleh karing anone jepit. Apa yang karena tek remnya nih. Ada aja salahnya. Nah, apa tandanya? Berarti itu tanda-tanda orang yang diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? 3 ini dada. Sabar dada, syukur dada, ridha kada. Tandanya apa? Hari-hari 2 lagi bini bertengkar terus. Nah, orang yang ketujuh bakal lagi itu tanda tidak sabar, tidak rida. Namun kada abahmu jamun nurun, abahmu turun, maka sebegawi kada kaya. Umamu nyaman nyuruh-nyuruh. Coba kita bahuruk janang lagi. Nyaman nyuruh duit. Belum lagi selak mengambil diambil dawan poket. Semuanya diberikan akan makanmu dua. Karena aku jadi makan aku begawi. Pertangkaran 2 lagi bini. Tidak betul benar. Saya sama dulu bini awan anak awan apa? Ini tanda apanya? Tandanya nih orang yang hidupnya tidak tentram nih, tanda orang itu diusir oleh Allah. Tapi Allah mengusir, Allah rindu supaya kita kembali. Rindunya dengan apa? Dengan taubat. Ayo kata Allah, berdekat kembali nih. Syukur-syukur, nah nih aku beri lagi, sabar-sabar, aku angkat segala musibah. Nah, reba kata Allah, perbaiki kehidupanmu supaya kembali kepada lingkaran orang yang di dalam rida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وبلغ ما قرأنا القرآن ومحلا وصبحنا وما قرأ من الأوراد والتعليم في هذا المجموع بعد من واصلاتنا ورسائنا وأمين وشافينا محمد وصلنا أرواح أبي وأمين وزوري ولدي وزوريته وقرب وصحبه والمهاجرين والأنصار وأهل المدينة والأنبياء والمسلمين والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان من الشهداء والصالحين والمؤلفين والمصدقين
المسلمين من خصوص وسلم ورسولنا وسيد عبد القادر الجيلاني وسيد أبي القاسم الجنيدي البغدادي وسيد سيد السن وسيد معروف الكاري وسيد حبيب العنجاني وسيد حسن البخاري وسيد مسلم سيد يزيد البسن سبحانه الحمد وسيد بهاء أيدي الصابني ومربي روحنا هاجي محمد علي بن هاجي عبد الرحمن بن سيدك خمي مدن هذا سامس كي عبد الحميد بن وطن بن مسلمان من أرواح آبائنا ومعجم وجن وخون وخلدنا وآبائنا ومدينة وجد وحده ولمن قرناها ونمس بلونياتنا أجمعين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغفر لهم وارحمهم وعافهم وأنزلنا الرحمة والمغفرة والشفاء والمصبر وروح ريحان علينا ولمغفر من قبورهم روضات من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم بردا منهم بارين وأشهد الله يغفر من وصدق وأشهد والصالحين من غير سبب ولا نبر يا من رايمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر صلى الله عليه وسلم.
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم